Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para sederek kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bahwa pada malam hari ini untuk setiap malam Kamis di setiap bulan suci Ramadan, Masjid At-Taqwa Desa Arjasari menyelenggarakan yakni ngaos online Ramadan sareng Kyai Ishak. Kita bingkang badhe dipun waos yaniku kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saking arah mekaten mangga dumateng para ustadz, para santri ingkang badhe nambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana NU Nahdlatul Ulama dengan amaliyahnya, dengan manhajnya. Maka pada malam hari ini akan kita bahas tentang amaliyah di dalam ubudiyah di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Itu saja pengumumannya. Mangga silahkan datangi di tempat kami bila mau langsung ngaji di Masjid Jami At-Taqwa Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Kemudian himbauan atau seruan ajakan untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, apa sih ngisi nanti Pak? Anak yang belum beli gambar. Oh, Ariana Udima, Ariana Udima anak punya di. Cuma kali mana tak juga. Ariana Udima anak punya. Ariana kapal kosong itu. Karena Kayak itu. Iya pernah iya pernah. Jojo. Jojo nih. Aku hampir misalnya Iya. dengan bayi orang panas. Ya, akan lewat. Lewa ya pengapurane itu dari Kula Sawon. Kota. Marak nih. Semua pas digusul kan. Alhamdulillah. Penting bapak warpan pula ya. Siapa? Sampai masjid itu remaja cuma Iya, masjid kan. kalau di sini seperti masjid. Katon kan? Batal di Cek. di masih di Punto yang Supi. Kan banyak orang masalah. Woi, ngaco. Luar biasa. Mana kita jarum super biasa. Yang berong. Asal. Ada. Ya pun masih singkatan Bang Ajo. Jarang di rumah ya beli. Tinggal dekat Sauri. Facebook anak Facebook lah. Cuma anyar paling pan.
Iya. Dari rencana tadi impres semua cuma istiqomah langsung jalan Anyar maning. Maksabi. Bagus apa ini? Ini nama sih.
mau buat masuk. Datang saja. Bukan orang datang. Dalam. Siap. Ya Allah Gusti kulayun keberkahan bulan Rajab. Bejan ini anak beli. Siap. Sakingan durung ana waktu nganggo ngarang-ngarang kono. Pengen mah dikumpulaken. Karena buat sama hari-hari apa? Nambah sentuh memang marakan bulan puasa. Kenapa ya? Ada pengalaman. Allah. Manggone oh tuh. Kok Ramadan begala Jawaan begala.
Oh, anget-anget kak. Tahu bulat, Mam. Cakas. Ngadeg-adeg guys, cahaya sih. Dalam. Aton gede kabeh. محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين Panjanganane santen nyuwun lepat agung pangapunten. Aduh, angel kudu deh. Ketemu kadang hilang. Masalahnya orang tua sih. Asli enggak apa-apa. Ulah memang ulah senang gitu. Boleh, serius mana? TikTok itu saya jangan. Ayo TikTok sih bakal. Ya artinya obrolan ini orang Kemana kan? Nanjak teng. Ma. Halus kan. Oh, coba. Orang mampu. Cara ngomong. Tapi itu rada tertarik ya. Angkat golongannya. Kukun jadi akan nano. Iya sudah. Selah mana pokoknya ya.
Orang kerasa ditabok orang ya. Biasa banget. Kan ngomong je langah rumah ada ora. Betul. Penting Arjasari itu masa-masa fikro. Masa transisi antara sekuler dan transisi penentu ada kaitan kita khususnya ya ya proses lah tapi kadang ada yang niat mah rekaman Sisi kanan niat soto. ngangen warna lah tampilan hebat ada ini bakar betuk di jalan Gaweru rabu balik sibuk Iya dibuat kita. Iya ini orang terawih petengan lagi. iya Peteng paten itu kan bilang, wah peteng dendet. Ini terawih peteng. karena dia ya soalnya Nembe anam konon nembe biasa. Terus numpuk ke ribuan. Kadang jutaan gua apa kalau dikumpulkan habis. yang luar biasa Rem betuk saat aku lama nek. amis mampunya punya Tapi iwak mendoyan ngomong. amis segedong pengak blenger ngegas sengar Ini kan ambil jalan-jalan ini. Mabuk berita gitu intinya. ya kan sudah dicap pula buat kayak sampean buat penado jangan lu paling gue cenduki kayak lembah bleduk ada ya itu bleduk-bledukan baik Ngantuk dari rumah. Bleduk. Anak budi-budi lah, tapi tetep gue nggak muasani panggung anjing ning kerja perjalanan. Budi tapi enak kan. sama-sama duri ya Santer kali. Budi beli sama anu gitu. pasti melu-melu ngerem Kam santer dia ku nyari Pak ning ati marang kita tegong. Tetep jeneng bagian. Bus iya biasa santer kan satu kunjul kan mobil kurang yakin. Kan gitu kan. Bela bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli alaihi. واجعلنا في خيرين وارزقنا محبتهم ويتولنا على ملتهم واحفرنا في زمرتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح جميع الأولى بالحاضرين وجميع أوليائك على مشهد أرضنا ومغاربها في جميع أخرنا من سيدنا خصوصا قطب العالم الغوثي سبب سلطان الأولياء سيدي الشيخ محيي بن عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ ناصر بن علي الشاذلي وسيدي الشيخ وسيدي الشيخ عبد الله الشنراني وجميع الأولياء الذين بلغوا الإسلام في إندونيسيا وخصوصا في الجاوي خصوصا سيدي الشيخ سيف البدر بن أحمد بن وإلى روح جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجدنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم أسرارهم ويرحمهم لهم في الدين ومن أكبر شيء لله سلاح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف يكتب ويكتب أبدا أبدا والدهر داهرين قال المالك رحمه الله تعالى ونفعنا به قال الشيخ قال نبي الشيخ Syekh Ali Maksum ya. Orang yang meriwayatkan sapa Abu Sa'id al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Wa Nasa'i dan Imam Nasa'i annahu ing setuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Iku qala ngendikan sapa kanjeng Nabi innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u khawfahu qar'ina li'alihim innal 'abda satuhune kawula iku idza wudi'a ing dalam nalikane den salekan sapa abdun fi qabrihi ing dalam kuburane abdun wa tawalla lan nengok anhu saking abdun sapa ashabuhu biro-biro kancane abdun annahu setuhune abdun iku la yasma'u yaqdiru sapa abdun khofa qar'ayni alihi ing ceplek-cepleke piro-piro sendale ashab Idang sorofu ing dalam nalikane budalan sopo ashab anhu ando saking abdu atahu Idang sorofu ing dalam nalikane budalan sopo ashab atau mengal sopo ashab anhu saking abdu atahu makanakane hu ing abdu sopo malakane malaikat loro Fayak ida maka fayak idanihi makan lungguakan sopo malakane hu ing abdu Fayaqulani ma'am ucap suarane sopo malakani lagu maring abdun makun tatakulu fi hadzal rajuli Muhammadin ma ing opo kunta ana sopo sira iku takulu ngucap sopo sira fi hadzal rajuli ikilah wong lanang rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad
Allah. Fa amal mukminu maka anapun utai mau mukmin iku fayaqulu maka ngucap sapa mukmin asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Asyhadu nakseni sapa ingsun annahu sunna kanjeng Nabi ku Abdullahi kawulane Gusti Allah wa rasuluh lan utusan Allah. Wa yuqalu maka den ucapaken ungguru ila ma'atika minan nar. Ungur ningalana sapa sira ila maq'adika maring panggonane sira minan nari saking neraka abdalaka kang wis ganti ka ing sira sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan maq'adan ing panggonan fil jannati ing dalam swarga Wayarohuma maka ningali sapa abdun huma ing karone narlang jannah jami'an kali sakabehane wa amal kafiru anak tunong kafir wal munafiq lan wong munafik kaya kulo maka ngucap sapa kafir lan munafik la darait la adri kuntu aqulu ma yaqulu nasbi la adri ora urus sapa ingsun kuntu anas kuntu kang anas kuntu hale urus sapa kuntu hale anas sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun ing barang yang kulo kang ngucap sapa nasu manusa ing dalem man bayu kulo mangadun sepakan dareta wala talaita la dareta wala talaita la dareta menawa wala talaita lan kaya sumayu drobo makan uli dan pukul sapa Sumayu drobo makan oleh dan pukul sopal kafir Bimitrokatin kelawan gada min hadidin saking wesi dorbatan kelawan pukulan baina uzunahi kang tetep ing dalam antarane dorbatan kelawan pukulan temenan baina uzunahi ing dalam antarane kuping lorone kafir Fayasihu maka jerit sopo kafir sayhatan kelawan jerit Yasna'uha kang rumuha ing sayhah sopo manwa Yalihi kang iring-iring sopo man bihing Al kafir ila sakalini angin pantan loro ainal jinni wal insi Wal hadis utawi hadis kudus itu menyatakan apa hadis syai'an ing suwi-wiji akhara kang weneh karo maksudi kal jamati kang liyane mak tujuane terjemah wa huwa utawi syai'u soalul qabri pitakonan kubur. Jadi secara gambaran saja jadi niki nalikane manusa niki diomongaken pada kabehku ya. Terkesa diomongaken pada kabehku manusia itu dibagi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan orang mukmin, wong sing mukmin, wong sing percaya maring Gusti Allah, percaya maring Kanjeng Rasul. Niku tatkala mereka mendapatkan dirinya sudah wafat dan masuk ke dalam alam kubur, mereka tetap akan menjadi akan menetapkan satu keyakinannya yang selalu dibawa oleh dia setiap harinya, setiap masaknya, setiap jamnya itu dengan menyebut Allah dan Rasulnya. Nah, tatkala setiap mereka sudah wafat, maka yang bertanyakan itu tadi, yang waktu mereka istiqomah waktu di alam dunia, yaitu tidak melepaskan Allah dan Rasulnya. Alasannya gini, coba sampai sehari-hari. Tatkala sampean makan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti Allah dengan Rasul ikut. Allah sebutan bagi untuk al-ma'bud, dan membaca basmalahnya itu mengikuti pada Rasulullah. Gimana? Yang disebut asmanya Allah. Sementara kita melakukan semacam demikian itu adalah ajaran Rasulullah. Jadi semakin kita melakukan apapun, itu semuanya tidak lepas dari Allah dan Rasulnya.
Arab aku zikir apa baik sampai Arab zikir khafi, Arab zikir jali, tetap Allah dan Rasulnya tidak pernah hilang. Kenapa? Arab jali, Arab khafi, masalah zikir tetap di situ ajaran Rasulullah. Makanya tatkala mereka wafat orang mukmin itu karena Allah mah, karena masalah Allah mah itu adanya pada qalbun batinnya. Baru bukan dari pertanyaan. Begitu dipertanyakan, kamu bagaimana dengan seorang yang bernama Muhammad ini? Asyhadu annahu Rasulullah. Itu berarti kalau umpamanya mereka sudah mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, itu berarti Allahnya itu sudah masuk. Coba sampai lihat, tatkala kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka yang diingat oleh kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Begitupun halnya dengan kita tatkala menyebut la ilaha illallah, itu Allah dan Rasulnya juga ada di situ. Kenapa? Karena kita memperbanyak la ilaha illallah itu ajaran dari Rasulullah. Jadi untuk orang mukmin, tatkala dikatakan semacam demikian sebagai penyebutan akhir waktu, yaitu masuk ke dalam ranah barzah, awal akhir di dunia, awal ilil barzah, menyebutkan anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Lalu gini, ana sing takon, hari sampai ya mengatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad Rasul, itu sebagai saksinya itu apa? Sampean tahu dari mana Muhammad itu Rasulullah? Sing diure sampean. Muhammad Rasulullah umur sing di Orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Taklid ya. Taklid. Jare berarti. Tip masuk. Jadi mengatakan Muhammad Rasulullah itu kesampaian itu tahu dari mana bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Urusin disampaikan. Jadi sebagai saksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, itu Al-Quran. Al-Quran itu sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa dikatakan saksi? Karena ditinjau dari segi manapun itu Al-Quran tetap tidak ada kesalahan. Tetap tidak ada kesalahan sama sekali. Berarti sementara yang membawa itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Karena memang tidak ada kesalahan, sementara kebenaran perkara benar hanya muncul dari Allah. Hanya muncul dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Nah, karena kebenaran itu mutlak dari Allah, kebenaran mutlak dari Allah. Sementara Al-Quran ki jare dawe Gusti Allah setelah diteliti Al-Quran itu min baini yadayhi wa min khalfi wa min syama'ilihi wa min yamini, semuanya itu ditinjau dari segi manapun Al-Quran benar. Berarti wong sing diutus ning Gusti Allah sing gawe Al-Quran iki wong bener. Berarti wong bener iki berarti sing Gusti Allah. Makanya untuk mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan utusan Allah itu angel ngomongnya. Orang bisa sesuai semuanya. Coba sampai yang teliti. Ini si perkara sih disunahkan Kanjeng Nabi kabeh ya. Manfaat kabeh. Bener kabeh. Angel. Arab ngomong dusta ning Kanjeng Nabi ora utusan kok ora bisa. Ora bisa. Angel bisa. Makanya nih konoku yang harus kita tahu itu apa? Kalau Allah sudah jelas, artinya jelas masalah Allah. Niki masalah Rasulullah
Diteliti segi manapun itu nggak bisa bahwa Muhammad bukan utusan Allah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuai dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran lamun umpamanya dipraktekkan tak persis kayak takdir gilir gumantine alam. Alam ini kan jujur. Alam ini jujur. Alam itu jujur. Kenapa? Karena mereka itu alam Arab gempa, Arab hujan, Arab angin, Arab panas, asal dari segala sesuatunya itu mereka sesuai dengan menggunakan aturan Allah. Paduakan kalau Al-Quran, ternyata Al-Quran persis dengan alam. Sebisa model mengkorban di dalam kajian Nabi namanya. Ya ini nggak bisa dikatakan bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah, itu nggak bisa. Tetap akan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalau umpamanya sampai mau meneliti, nganggo haji rasa. Coba teliti nih sampean, nganggo perasaannya sampean. Itu akan muncul, aku bersaksi maka tiada Tuhan selain Allah. Peratur merasakan Al-Quran itu pada sesuai kalau alam. Nah, bukan hanya ya namanya kan gini, Al-Quran itu sebagai dalil, petunjuk kan? Petunjuk untuk sampai kepada makanya di situ harus dijelaskan, harus kita tahu bahwa yang namanya ayat Allah itu ada ayatul Qur'aniyah dan ada ayatul kauniyah, ayat perwujudan. Nah kalau umpamanya kita padukan antara ayatul Qur'aniyah dengan ayatul kauniyah itu nyambung dari sisi. Coba ya kita kalau Al-Quran menjelaskan masalah alam, menjelaskan masalah aras, menjelaskan masalah bumi, pada kena karo alam. Ada. Ini sesuai itu. Oh, no. Jadi berarti ya yang membuat itu satu, yaitu Allah. Terus sebagai yang membuat apa yang menjadi wasilah Rasulnya. Yang menyampaikan Al-Quran itu adalah Rasulullah. Kon ngomong akan utusan Allah itu angel. Oh no, makanya tatkala orang mukmin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu memang zahiran wa batinan, pokoknya wis bener-bener bukan sebatas taklid. Ya pada awalnya taklid, tapi setelahnya sampai punya berpikir, merasa nanti oh ini ya betul begitu. Kaitannya sampai belajar fikih kah? Surutul wudu'i, arkanul wudu'i, bahwa arkanul wudu'i sitatun 6 barang suwi model mengkono delok Al-Qur'an oh ini, delok hadisnya oh ini, gitu kan. Tadinya semacam itu. Maka orang mukmin itu dia akan betul-betul meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga nanti setelahnya demikian dia akan tahu akan segala sesuatu yang diyakini itu kan dia meyakini adanya surga dan neraka. Nanti Allah perlihatkan untuk dia tak surga dan nerakanya. Ini surga nih, ini neraka nih. Tak pilih. Nah mulai kian sirah diganti ya, sing blesak diganti sing bagus. Singmu nek orang gelem iman tadi iman. Singmu nek arep diajak ning neraka tadi manjing suara. Nah itu begitu. Jadi nanti pada hari kiamat itu tatkala kita mendapatkan ampunan dari Allah, akhirnya kita mendapatkan surganya Allah, amin. Itu Allah akan mengganti kita untuk masuk nerakanya
Allah, entah itu orang kafir, entah itu orang Yahudi atau itu orang Nasrani, itu ada. Jadi lamun upamana imbang-imbang kalau mendeleng ayat sing ana bahasa keterangan yang ulama menjelaskan semacam demikian, itu antara surga dan neraka, antara ahli surga dan ahli neraka itu seimbang. Akeh seimbang. Orang udah akeh ngomongin neraka kakek, surga masih kosong. Yang enggak begitu. Adapun orang kafir, orang munafik, maka dia akan mengatakan ya meskipun yang nenek syahadat temen konon kan. Wong munafik itu kan ucap syahadat kan. Orang munafik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang munafik itu melaksanakan sholat, sembahyang wong munafik. Ya wong karepe dhewe ngono. Wong karepe dhewe. Nah, bukan karena Allah tuh. Karena kita kan umpamanya sembahyang kuku ada daya tarik bahasa iman. Berarti karepe Gusti Allah. Kalau orang munafik melaksanakan sholat itu ada daya tariknya apa? Isin batur. Ya kan beda ngomong. Enakan. Kalau kita kan ada daya tarik. Daya tariknya apa? Allah. Ada Allah ya di situ dalam pribadi kita itu ada. Keyakinan paling jujur itu ana. Nalikane gak harus sembahyang. Oh. Maka mereka itu orang munafik yang tadinya hafal bahasa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tadinya dia hafal Fatihah, yang tadinya sebanyak hafal Al-Qur'an umpamaka. Ya tetap dikelingan. Karena itu bukan logika yang ditanya, tapi qalbu. Yang ditanya adalah hatinya, imannya ini. Mampane nalikane anak, salah satu riwayat di dalam salah satu buku dijelaskan gitu. Anak siji wong baton apal kitab Ihya Ulumuddin, apal Al-Qur'an. Wah luar biasa alimnya, alamah. Barang sewise betul ngono sampai ditakoni agamanya apa? Kita ke orang duwe agama. Kan lucu jelas apa ya? Jadi yang tadinya Al-Quran bahasa iman itu menjadi bahasa akal. Padahal Al-Quran itu bahasa iman ya. Al-Quran itu bahasa iman. Bahasa iman ya Al-Quran. Bukan bahasa logika, bahasa iman. Bahasa iman Al-Quran. Nah, cuma bisa dijawantahkan dengan logika. Akhirnya muncul dengan menggunakan lisan dan sebagainya. Oh no. Jadi masalah keimanan mah ora dideleng wong iku apal Quran, apal hadis, apal segala-gala. Pokoknya fenomena sekian bela. Fenomena sekian gitu. Akeh wong sing apal hadis, akeh kang apal Quran hadis seneng ngafir ke mari liyane kafire dhewe gak digateke ngono lho ya, jare Gus kan. Imane dhewe gak digateke terus apa nih? Yen esi kotor ati akalnya semacam demikian itu sudah singgungan luar biasa. Jadi keberadaan andai di dalam masalah Quran dan hadis itu bukan berarti ya, tidak menjamin bahwa dia itu kuat iman. Oh no. Jadi nanti yang berbicara itu bahasa iman. Iman kita mari Gusti Allah. Iman kita mari Gusti Allah, iman kita mari kanjeng Nabi Muhammad. Warwani watakan baru dia lantin riwayatakan fil ahadis dalam beberapa hadis bukharakan benar. Apa sing diriwayatkan asal soal anrobina saking pangeran itu azza wa jalla wa dinina lan pira-pira wa dinina lan agama kita kabeh ziyadatan krana nambahan soal saking pitakonan annabiyina saking nabiyina kita kabeh. Dalam riwayat lain
yang dipertanyakan itu bukan hanya Muhammad Rasulullah, tetapi pertama ar-rabbuka wa man nabiyuka, terus apa maning wa ma dinuka wa dinuka wa hadza su'alu utawi kilah pitakonan iku wa ya soal iku fitnatul qabri aran fitnah kubur mengkonon iku arane fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Tapi kalau umpamanya sudah ditanya oleh malaikat Allah, yang ada itu na'imul qabri wa azabul qabri. Lamun ditakone siapa pangaran ira? Allah. Nabine Muhammad. Agamane Islam. Wis beres ya. Itu namanya ujian. Nikono ku ujiane sakula sampeyan kabeh ku diuji ning Gusti Allah. Diuji, begitu diuji beres ya wis, dua pilihan antara nikmat kubur dengan siksa kubur. Bisa jawab beres kabeh wis tenang sirake wis nyaman di kuburan ini. Umpamane lamun umpamane penghafal Quran jadi maca Quran itu dengan menggunakan imannya itu kan beda. Nanti wabil qabri bisa kuburan apa namanya Quran itu jadikan teman apa namanya? Batur sih aku pengaring-aring gambarannya apa? Teman sih aku ngaring-aringi gambarannya. Jadikan teman untuk ya pokoknya waktu guyonan lah. Ya tempat penghibur itu luar biasa. Curhat. Tapi yang kau tergantung senangnya sampean nih alam kubur kok. Tergantung senangnya sampean nih alam kubur itu enaknya apa. Yusabitullah ta'ala Yusabitullahu alladhina anu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yusabitu natapakan sapa kusala alladhina yang ake amanu kang pariman sapa alladhina bil qawli kelawan pengucap asabit kang tetep la ilaha illallah itu fil hayati dunya ing dalam urip ana ing dalam dunya wa fil akhirat ing dalam akhirat wa yudillu lana sarakan sapa Allah kusala al-zalimun ing wong kang zalim kabeh wa yaf'alu lan agawe sapa Allah kusala ma ing barang ya syau kang resaken sapa Allah. Ini bahasanya itu luar biasa. Apa? Pertama ini bahasanya Gusti Allah netepaken ning wong iman dengan qaulus sabit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga ada bahasa wa yudhilullahu dzalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi keterkaitannya itu niki sing nyasarkan siapa? Sing nyasar apa? Wa yudhillu lan nyasarkan sapa Allah adzalima ing wong kang sing nyasarkan siapa? Syom. Bener tak? Ayo sapa? Yang itunya mah iblis ora. Berarti Gusti Allah ora melas. Ayo lebar pun gue sampai kudu mikir. Ya kan ini kubur sih wis. Ganjarannya mau sing dolim. Di kuburan ini. Iya. Ya Kanjeng Nabi ku pernah ndonga ngeten. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah Gusti, kita nyuwun kubaraksa kelawan panjenengan saking panjenengan. Apa lo? Ini bisa bicara hakikat. Bicara masalah hakikat. Segala sesuatu ini itu Allah yang telah mengatur. Nah sementara untuk menabil qadri khairi wa syarri min Allah, kongkon iman bagus blesak takdir sing Gusti Allah. Nah kita nalikane kelem taat. Gelem diparingi taat ning Gusti Allah. Ki ngapa kersane Gusti Allah. Lalu maksiat. Ada.
aja pasrah sih. Ya, ya walaupun kon gaya aja pasrah. Oh hakikat. Ya iya ada hakikat. Oleh nelaka ikhtiar pasrah bah. Aja pasrah. Jadi lebat pun Lawan. ya lamun umpamane setan uli protes lah. Kita kayak jadi tidak kena setan ya Gusti. Hah? Iya. Durunge hakikat kok maksudnya kan berjuang dingin ora ya. Lamun uli protes enggak? Uli protes bisa. Aja tidak kena setan kita pe. Ngono. Siapa sih yang bisa nolak? Yang lebakin ke pula sapian itu pola pikirnya kalau umpamanya ke arah situ nanti mengkhawatirkan suudzon sama Allah. Suudzon itu apa namanya kurang adab sama Gusti Allah. Maka nih kono dalam Al-Qur'an apa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'in fa min nafsik. Tahiyatan min indillah. Lamun perkara bagus berarti munculnya sing Gusti Allah, perkara lesak berarti munculnya sing hawa nafsu kita. Itu tahiyatan. Karena kita itu bicara etika sama Allah, itu kata semacam etika seorang hamba. Tapi pada dasarnya kullu min indillah. Segala sesuatunya itu Allah yang telah mengatur. Mohon. Ya Gusti Allah ku dadak nang perkara dunya ku ana sing dhuwur, ana sing sor, ana sing bagus, ana sing biasa. Padahal gaweane Gusti Allah kabeh. Tapi kon itu Gusti Allah nempaten ning sesuai pada tempatnya masing-masing. Hari ini sih layu ghayyiru ma biqaumin kan. Eh? Layu ghayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Hatta yughayyiru. Jadi artinya kan semua kan berarti kan diberikan kebebasan untuk Nah, manusia itu sendiri berjuang. itu padahal masalah bahasa kebebasan. Ku sira ku suruh milih Yang di hakikat mau mentok. supaya apa? Nanti diberi akal itu. Nggih. Tak diberi akal pula sampai tapi diberi akal di Gusti Allah. Oh, pilihannya sira kuwen aja. Sira njaluk ke mono ya strong mono. Padahal kalau umpamanya masuk ke dalam ranah hakikatnya Gusti Allah kabeh sih. Jadi kalau umpamanya yang menjadikan kita itu tersiksa itu karena kita tidak mendapatkan ridho atau kitanya tidak ridho, itu yang menjadikan siksa itu. Neraka itu tidak akan menjadi siksa, surga tidak akan menjadi nikmat kalau umpamanya di situ tidak ada ridhonya. Ridhonya Gusti Allah ya. Contoh ini, tatkala wong ki mancing swarga, Gusti Allah ora seneng. Gusti Allah ora seneng, blenang. Tatkala wong ki mancing neraka, Gusti Allah ridho. Enak. Contoh siapa? Malaikat Malik. Malaikat Mikail teh. Malik. Malaikat Malik sebalah orawan ini neraka. Sebalah orawan ini neraka deh. Ngerasa enak beli ya, takonan, iri beli, malaikat riba. Ngerasa nyaman, ngerasa tentrem, ngerasa enak. Karena di situ ada ridhonya. Iblis waktu muni swarga karena dheweke oli ridhone Gusti Allah ning swarga ngiri bae ning Nabi Adam 5 karena ngiri terus-terusan ning Nabi Adam itu nolak ridhone Gusti Allah. Iblis ning swarga ditok nang kiri sira ora enak ora apa ning swarga Gusti Allah ya wis lah neraka bae los pikirane sira dhewe ngoten. Jadi yang mendapatkan kenikmatan itu adalah ridhonya Allah. Ya wis ning kene bae lah dengan wong sing kedelenge mewah ternyata susah ya ke wong sing sedeleng sederhana tapi diwaca pirang-pirang mboten mawon.
Karena di situ ada ridhonya Allah. Yani kene sing luwih kanggo menegaskan ayat ini wa yaf'alullahu ma yasha. Gusti Allah wa yaf'alun agawe sapa Gusti Allah ing barang yasau kang kersakaken sapa Allah. Jadi judulnya wis urusane Gusti Allah. Ini boten urusannya Gusti Allah. Makanya ini kan itu intinya sampeyan belajar ikhlas. Intinya belajar ikhlas. Belajar ikhlas, pokoknya ibadah karena Allah selesai. Nalikane sampeyan belajar ikhlas karena Allah berarti ya ma'ayah dengan Allah. Nalikane ikhlas karena Allah itu berarti ma'ayah dengan Allah. Ini belajar ikhlas bela. Ya karena nalikane sampeyan bapane maksiat, tapi waktu ibadah itu ikhlas insyaallah nalikane manjing neraka Gusti Allah masih melas. Lamun manjing neraka Gusti Allah masih melas, nerakane ora panas, ngono lho Bang. Neraka iki ora panas. Oh, Tapi bidadari ya beli. Bidadari ya beli. Dari geni. Bidadari kan kemenangan di surga. yang kok hari bidadari mengko dingin hari sampean menalikan ditakon pamane kula sampean dianjing neraka dingin tulis pamane bisa masih seneng demen kan ini kono bu rasa nyaman ya tapi dipoyoki segala dene waduh ahli ibadah makin neraka pada karunya ngono padahal mah wong-wong sini ngiringan wong sing olah ahli ibadah itu merasa nyaman karena adanya orang yang nyaman dengan Allah. Begitu wong sing nyaman karo Gusti Allah wis tutup ning penjarane wis diangkat mandi tak ya wis panas maning mungkin. Jadi makanya ning kono ku wong mukmin itu sebagai sebagai sirep kanggo siksane Gusti Allah. Wong mukmin kanggo sirep kanggo nyirep siksane Gusti Allah ku wong mukmin. Wong sing karo maring Gusti Allah. Jadi sampean usahakan yang blok sampean itu dari sirep. Masalah pemane maksiat terus-terusan di tangga ini masih terus-terus sebelah karena sirep kayak sampean. Masih alhamdulillah. Oh no. Nah begitu diangkat ini, maka semua orang kafir akan jerit. Wah luar biasa jerit. Kenapa jerit? Ya karena dewek. Kayak ini kono orang dulu apa? Karena dheweke ku kenang bendune Gusti Allah. Kenang siksane Gusti Allah. Sebabnya apa? Wong sing disenengine wis diangkat. Ngoten. Ono. Ya nek kene iki kenang hebat iku wa yaf'alullahu ma yasha. Semuanya itu Allah yang mengajarkan segala sesuatu dengan kehendaknya. Kalau kehendaknya Gusti Allah. Makanya luar biasa. Maka oleh sang panjenengan ini Gustur itu ngeten. Jika kalau umpamanya kamu membenci seseorang karena orang tadi itu bukan NU, berarti yang disembah kamu itu NU. Kalau umpamanya kamu membenci orang karena orang itu tidak Islam, berarti yang disembah kamu itu Islam bukan Allah. Iya toh? Itu bahasanya Gus Dur itu bahasa hakikat luar biasa. Kalau umpamanya kamu itu membenci orang karena orang tadi gawe mengenai berbenika benar nggak ya? Maka kamu itu membenci agama kamu itu ya itu. Jadi artinya nih monopo pangeran kita di Allah dan Allah itu membuat semuanya. Ada wong mukmin, ada wong kafir, ada wong Kristen, ada wong Hindu, ada wong Buddha. Itu Allah yang membuat semuanya. Nah sementara Allah itu kan sudah menggariskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita itu hanya diberi taklif oleh Allah untuk dakwah, ngajar, selesai. Masalah hidayah urusannya Allah. Makanya
dalam beragama itu bagaimana supaya kita itu ikhlas dalam menyembah Allah. Menyembah Allah ya, ikhlas dalam menyembah Allah. Jadi lamun umpamane wong sing ikhlas karo nyembah Gusti Allah ya Kanjeng Nabi duwe babu wong Yahudi. Duwe Kanjeng Nabi pernah duwe pembantu wong Yahudi. Sekarang sih sembahyang sih, iman sih, mau. Tapi ya tetap asik. Tetap Rasulullah itu muasyarah dengan mereka itu tetap dengan secara baik. Orang masakan kan kenapa? Ngoten. Karena yang disembah Rasulullah itu bukan Islam, tetapi Allah. Dan akhirnya lambat laun si Yahudi ini karena melihat etika perilaku Islamnya Rasulullah itu, akhirnya dia masuk Islam. Dan jadi ning lebak lungguh belajar kula sampean kabeh iku nyembah Gusti Allah sing bener lebih jadi Abdullah. Itu Abdul Islam itu Abdul apa kan ya? Ya itu mana pokoknya Abdullah. Wafil qadri lan wafil qadri fi hadzal qadri lan qadri dalam qadar kifayatul utawi kecukupan fausul kifayati di dalam sedulure kecukupan wali muslimin lil muslimin makan wong Islam alladzika yuri tukang arepaken sapa Islam al-wusula ing tumeka ilal haqqi maring Allah kang hak min tariqi saking dalane al-muslim. Bagi orang yang Islam cukuplah untuk masalah-masalah demikian. Di dalam hadisnya Rasulullah sudah dijelaskan demikian. Maka untuk mencapai Allah lagi ya cukup dalil baik kopi suku anak nikmat kubur anak siksa kubur anak fitnah kubur apa pitakonan. Makanya ada tradisi seseorang tatkala wong sing wis tak antar jenazah wong pada balik keluarganya ngumpul ayo ditahlili dingin endah sama berbalik. Masalah apa? Lagi ditakoni ning malaikat mungkar nakir. Ditahlili dingin supaya apa? Supaya jawab itu ada yang demikian menyikapi semacam model mengkono. Ini mengkono nih. Anak sebagian. Nah, diyasini tak kono. Itu tujuannya semacam itu supaya dheweke kena pitakon ini bisa jawab. Bid'ah aja tapi. Napa? Ora waktu Ramadan. Iya. Ora waktu Ramadan. Iya, itu diprekan semua. Prek. Iya, itu diprekan semua. Iya, itu bulan Ramadan itu diberikan semua untuk ahli kubur. Itu semuanya prek kanggo wong mukmin lan wong kafir prek. Iya. Pending doang. Pemaning. Jadi ning apa maning kok lamun sampean seni waktu kini waktu Ramadan itu sering sholat birrul walidain atau sholat unsiyah ya, sholat unsiyah. Itu ada harapan besar untuk orang tua itu terbebas dari siksa kubur. Harapan besar untuk orang tua kita itu terbebas dari siksa kubur. Ulama umpamanya sampean senang sholat unsiyah di bulan Ramadan supaya orang tua kita ini dibebaskan dari siksa kubur.
Itu ada harapan begitu. Yang mana-mana kan tanduran wong tua sih. Karena kita juga pesantren segala training sampai tangan bisa udah family tidak ada wong tua. Al-Busril haq min tariqihi. Beda lah umpamanya sampean berpikir hakikat. Kalau umpamanya berpikir hakikat itu la farqo, tidak ada perbedaan antara alam dunia, alam kubur dengan alam akhirat. Kenapa? Yo ning alam dunia pangerane Gusti Allah. Ning alam kubur Gusti Allah. Ning akhirat ana bedanya begini. Jadi untuk orang-orang yang ma'ayah dengan Allah, itu tidak ada bedanya sama sekali. Malahan deweknya begitu sudah masuk ke dalam ranah alam kubur, dia tidak terkena taklif. Orang katakan taklif selesai waktu di alam dunia. Masuk dalam alam kubur, alam akhirat itu sudah terkena bebas itu mereka. Karena yang diharapkan dia itu dengan Allah. Pengennya wong sing cara berpikirnya karo kaya mah ayah karo Gusti Allah kaya. Padahal kalau umpamanya kita ingin ma'ayah dengan Allah itu ya seharusnya dekat dengan Rasul Allah. Kenapa? Karena Allah dengan Rasulnya itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh kita. Allah dengan Rasulnya tidak dipisahkan dari tubuh kita, tidak bisa. Untuk usul pada Allah itu harus melalui Rasul Allah. Makanya ada bahasa Allah Muhammad Allah. Macam al-abid wal ma'bud. Al-abid itu Muhammad, al-ma'bud adalah Allah. Makanya tatkala ada bahasa abid berarti harus ada ma'bud. Adanya ma'bud berarti harus ada abid. Berarti Allah Muhammad Allah itu tidak bisa dipisah, tidak bisa. Paham ya? Ku bisa beli kulku sampai tekan bakin minat dunya ilal kubri ilal akhirah kira-kira. Makanya nanti kita mempunyai bahasa dengan menggunakan sifatnya Allah itu alba, tetap. Bakin tetap, dunia tetap, akhir alam kubur tetap, di akhiratnya nyambung terus-terusan. Itulah umpamanya kita bicara tentang hakikat. Bicara hakikat itu bukan hanya Allah, Muhammad yang ditinggalkan itu parah, nggak bener itu. Karena al-haq majazi adalah Rasulullah. Al-haqqul hakiki adalah Allah. Sementara syarek hakiki adalah Allah, syarek majazi adalah Rasulullah. Dah itu. Wal qauma la qauma tariq la qauma tariqi li aqwami tariqi. Wallahi ta'ala salih kalau mau ibu datang macoki li aqwami tariqi maring bener-bener dalan. Karena jaluh makanya sopain sunyi Allah Ta'ala halamat Allah husna taufiq ing bagus pitulung wal hidayah talan hidayah wal afiyah talan kewarasan wa husnal khatimah talan bagus pungkasan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al misalu saminu utawi contoh kakal al misalu saminu utawi contoh kang kaping 6 kang kaping 8 iku ziaratu Rasulillahi ziarah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbi ballilna nazuru wa syadri halilan lan naleni piro-piro tumpakan ilaiha maring ziarah syadri hal iku naleni tumpakan. Jadi semua masjid menurut pandangan Allah itu sama. Tegasnya apa? Arab sampean wukuf ning masjid endi bae ganjarane padha.
Iktikaf ning masjid ndi bae masjid Wali, masjid pokoknya mah ning masjid Istiqlal, masjid pada bae ganjaran. Sembayang ning masjid ndi bae ning Indonesia ganjarane pada. Beda lamun ning masjid telu. Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjidil Aqsa. Di situ tafawut, beda. Ning Masjid Madinah, ning Masjidil apa? Masjid Haram pira kok? Aja kayak 1.000. Pira? 1.000. Masjid Madinah, Masjid Madinah 500, ning Masjidil Aqsa 300. Iya ta. Orang kuat. 1.000, 10.000, 1.000. 1.500, 300. Oh. Siap. Ku lamun pamane sembayang di Masjidil Haram tak kerap rakaat iku apa 1000 ambalan di masjid sejane Masjidil Haram. Lamun pamane di Masjid Madinah rong salaman pada karo Masjidil Haram sesalaman. Ukurannya semono kan? Ukurannya semono. Nah, tafawutul masajid ini sampai aja iri urusannya Gusti Allah gini. Ya, urusannya Gusti Allah. Arep protes mah. Protes juga Gusti padakan aja karo Madinah bisa Indonesia. Apa mari umpamane padakan karo masjid di kamu kan. Ora bisa ning masjid di pada sejene masjid dulu. Sejene masjid dulu sembahyang sunnah, sembahyang intikaf, sembahyang di pada kabeh. Hari tawaf ning Yaman sebenarnya. Pancing gitu. Pun di mana zaman ngono. Lagi viral sih. Ora. Jadi ya kedudukan masjid itu sama, lafar tidak ada perbedaan. Nah sementara yang namanya masjid itu Fitnah. jadi yang namanya masjid itu kan gini, tempat untuk masjid itu tempat yang untuk sujud. Ya, masjid itu tempat sujud. Innallaha ja'ala fi kulli ardin masjidan. Allah menjadikan semua bumi masjid. Jadi sampai masjid itu dulu. Masjid. Kamar sampean masjid tempat sujud sih. Jadi cuma kan yang menjadi masalah tidak bisa dijadikan i'tikaf. Tidak bisa menjadikan i'tikaf. Sing kanggo i'tikaf ya masjid kini. Masjid sing diwakafaken kanggo masyarakat pun sing kena kanggo i'tikaf. Nah, cuma kan masjid itu ada masjid jami, ada Darul Jami. Cuma Indonesia hebat kan. Kalau Darul Jami namanya musola, tajuk, gelanggar segala ini. Kalau masjid jami ya masjid. Nah, bedanya itu luar biasa. Kalau umpamanya tidak diwakafkan itu namanya sauma'ah. Sauma'ah. Kamar yang dikhususkan untuk melakukan ibadah. Sentong, sentong ya bahasa wetannya apa? Musola itu musola itu. Karena kanjeng Nabi itu bahasa musola dengan masjid itu sama. Contoh kata, man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sing sapa wonge duwe kebejaran rezeki ora gelem korban, maka jangan pernah mendekati tempat sholatku atau masjid Madinah. Jadi antara musola dengan masjid ya sama. Masjidnya musola ya tempat sholat, masjidnya tempat sujud. Cuma wong Jawa Indonesia itu luar biasa untuk membedakan mana masjid dan mana
musola. Kalau masjid berarti ya ada Jumatan. Kalau musola berarti orang kanggo Jumatan. Membedakan atau semacam apa. Nah, ini masalah satu hal niki sing dari perdebatan. Perdebatannya wong sing belum debat. Hari kan orang berdua. Kenapa? Karena kita belajar Al-Quran dan belajar Al-Hadis itu untuk mengamalkan, untuk ibadah kepada Allah. Gimana? Kita sampean belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih untuk kanggo ibadah. Gimana? Orang kanggo urus besar modal karena ora kanggo ibadah pribadi carane ibadah maring Gusti Allah supaya betul-betul dekat dengan Allah dan sesuai dengan aturan Rasulullah. Kenapa? Karena kita itu sembahyang segala dene ku nyontoh orang iki. Nyontoh maring siapa? Maring Kanjeng Nabi. Barang Kanjeng Nabi nek kita ki ora apa Kanjeng Nabi sembahyangnya pribadi. Ya nyontoh maring wong sing sanadnya mutasil dengan Rasulullah. Oh, tentu kan. Ziyadatul Rasul qala ketika sebelum qatil ayat fi kitabin dalam kitab qatil ayat turban asyifa bita'rifi huquqil Mustafa kelawan bita'rifi huquqil Mustafa kelawan kenal pira-pira hak Mustafa kanjeng wekan den pilih ziyaratu qabri min sunanil muslimin ziyaratu qabrihi utawi ziarah kuburan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki min sunatil muslimina saking pira-pira sunah wong Islam kabeh mujma'un kang den sepakati apa alaihi al wafidatulan penugrahan wafidatulan fadilah marhubun kang den senengi apa fiha afadilah pandangan dari Syekh Qadiyat di dalam kitabnya Asy-Syifa Bita'rifil Mustafa itu mengatakan bahwa ziarah kuburnya Rasulullah Allahumma balighna nazur itu dari apa? Perilaku tradisi setiap orang Islam. Setiap orang Islam itu kira-kira jangan sampai kacang lupa kulitnya. Kita bisa oleh kaca. Kenal Allah itu berantara dengan Rasulullah. Kita tahu alif ba tasajim itu dengan melalui kulit kita. Itu jangan sampai kita itu enak makan isinya tanpa mengenal kulitnya. Enak kita melakukan syariat tanpa mengenal orang yang membawa syariat. No. Itu salah satu budaya umat Islam itu ya ziarah maring Kanjeng Nabi. Jarang maringan perilaku baik orang Islam itu dan kenugrahannya luar biasa. Sumaruya nuli dan riwayatan Sumaruya nuli dan riwayatan Sumaruya nuli dan Sumaruya nuli dan riwayatan bisa nanti kelawan sanad hadis al mutasili kang mutasil. An Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala menika sapa Ibnu Sumarawan nuling riwayataken sapa Qadiyat ngoten. Bisa nanti kelawan sanad Qadiyat al mutasili kang ketemu kan Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu berarti hadis mutasil. Qala ketika sapa Ibnu Umar qala ketika sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man zara fil madinati man zaroni fil madinati muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah Allahumma ballighna nazuru man utawi sapa iku zaroni ziarah sapa mani ing ingsun sing sapa wonge dolan isun fil madinati ing dalam Madinah tujuannya apa muhtasiban ale wong kang ngalap ganjaran pengen oli pahala. Kana mangka ana sapa maniku prijiwari tetep ing dalam nanggane ingsun wa kuntulan ana sapa ingsun iku syafi'an wa kang nyafaati lahu mariman yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat.
Wa fi hadisin lan ing dalam hadis akhara kangune man zaroni ba'da mamati fa ka'annama zaroni fi hayati. Man utawi sapa iku zaroni ziarah sapa man ing ingsun ba'da mamati ing dalam sewise ninggale ingsun fa ka'annama zaroni mangka kaya stune ziarah sapa man ing ingsun fi hayati ing dalam uripe ingsun. Sing sapa wong ziarah Kanjeng Nabi Muhammad waktu wis wafate, maka pada baik karo ziarah Kanjeng Nabi masih uripe. Apakah itu ini cuma Rasulullah saja? Bukan kan, bukan hanya Rasulullah, untuk semuanya. Sebabnya apa? Karena yang namanya ruh itu tidak mati. Yang namanya ruh tidak mati. Yang taqulu min dari dunya ila daril barzah. Ruh itu pindah dari alam dunia ke alam barzah. Jadi mereka mati enggak mati kalau ruh mah. Mampane karena tidak mati, Kanjeng Nabi merintah ning sahabat nalikane ziarah kubur ucapaken assalamualaikum ya ahlan diyar atau ya ahlal kubur. Salam kanggo sampean ya wong sing wis ning alam kubur. Nah, ning alam kubur. Ning alam kubur, dudu ning kuburan dudu ning alam kubur. Berarti urip ning kana. Ini ning kanane Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jawab. Nah lamun umpamane lak kasih jawab pripun? Berarti kan kita ucapaken salame abasan dolanan. Gimana? Dolanan. Sebabnya apa? Lak kasih jawab. Nah, lipati-pati salam Kanjeng Nabi perintah salam itu berarti ahlul qabri krungu ning ucapan salame kula sampeyan. Krungu Waalaikumsalam. Supaya mengkoten. Pokoknya nalikane sampeyan ziarah kubur ya assalamualaikum. Wane semua wong tuane sampeyan ku meling. Oh, ucapin gitu kan. Nyampe akan salamnya jahar apa sir? Jahar. Lawongan ora apa-apa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makasih Lawongan jawab. Pak. Ono Iya. sing jawab lah Ya tak santeren. Setengan. Nah jadi ngati sing jelas mah kubur krungu. Ari sing alam siaran salam ku jule sing lisan. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya muslimin wal muslimat. Oh tentu. Bahaya menjawab. Masalah. Layon. Jawab. Cuma jawabnya itu ruh mereka yang menjawab. Madek kawean kita layu. Cuma kan menjadi masalah ruhnya kita itu masih terselimuti oleh nafsu, oleh apa hayatud dunyawiyah. Akhirnya orang nyambung. Yang si nyambung akan keimanan, keyakinan kita untuk dijawab. Selesai itu. Sebabnya kalau umpamanya sampean ziarah di wali, gak ora salam, wah belas senang. Sebabnya apa? Ya enggak mana wali ning Gusti Allah begitu sampai lulus salam ning wali ning Gusti Allah, mestinya kan sampai lulus doa oleh jawaban salam. Waalaikumsalam. Kan doa selamat kita ki. Ning wali ning Gusti Allah nih. Apa maning lamun umpamane sampai tekan Kanjeng Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Syafiullah. Terus sampai tidak udah lampakan sampean disalamatkan terus Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya gue selamat dunia akhirat tenang bae. Didoakan Kanjeng Nabi. Doakan Kanjeng Nabi. Odan. Jadi lamun umpamane iki kali mah iki masalah jelasaken ing lebakin iki kanggo wong sing kanggo hojai kula sampeyan kabeh nalikane ana wong sing blawehi ziarah khususnya ning Kanjeng Nabi. Barang derek Kanjeng Nabi nek sing sapa wong ziarah maring ingsun kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah.
oleh manik sing sapa wong ziarah maring ingsun maka aya dene ziarah ning ingsun suwise matine ingsun maka lirkadia ziarah ning waktu uripe ingsun. Makanya dari kanjeng Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Urip kita bagus kanggo sirah. Karena kita nalikane masih jumenang sirah kita takon apa bae kita langsung. Wa mamati khairul lakum, khairul lakum. Ninggale kita bagus kanggo sirah. Tetap bagus kanjeng Nabi. Ninggale iki. Jadi kenapa? Karena Rasulullah itu sudah menitipkan segala sesuatunya itu kepada ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, penyambung lidah dari Rasulullah. Penyambung lidah dari Rasulullah itu rombongan ulamanya, penyambung lidah dari Rasulullah. Tetap akhirnya mahabbah mari kanjeng Nabi orang hilang. Makanya kanjeng Nabi sangat senang pada kitab-kitab ini. Apa sebabnya? Termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada yu'minuna beriman pada al-ghaib, sesuatu yang tidak nampak. Kok iman di kanjeng Nabi sementara kanjeng Nabi ini wis langka. Woi beli apa ya? Kok itu orang-orang luar biasa, orang-orang pilihan Allah. Pilihan Allah ya bukan pula sampai yang kabeh wong sing dipilih. Amin, amin. Itu orang luar biasa. Ya ada kata Abu Jahal baikah, Abu Lahab baikah, ketemu karo kanjeng Nabi orang iman jeng. Iya kan? Barang sampai orang ketemu acan hebat nih. Masa pada kenal Abu Jahal jarang. Ya ora nuli maksudnya mah kan waktu zaman kanjeng Nabi kan mengkoten. Tapi ya itu aturan main Allah bisa jadi lalu umpamane kita urip ning zaman kuno bisa jadi kayak Abu Jahal, naudzubillah. Ngoten. Untungnya Gusti Allah pun dadakna kita tuh uripe zaman sekian. Percaya nih kanjeng Nabi Muhammad, fonter ketemu karo kanjeng Nabi. Ngoten. Ziyadatun utawi ki tambahan konangan tingkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinatu fiha qabri. Al-Madinatu Madinah iku fiha iku tetep ing dalam Madinah qabri utawi kuburan ingsun. Wa bihalan kelawan Madinah baiti utawi omah ingsun wa turbati lan lembune ingsun. Jadi Madinah itu kuburku, Madinah itu rumahku, wa Madinah itu turbati. Jadi turab yang terbaik, turab debu tanah yang termulia adalah tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah. Untungnya dia, lemah itu ketutup. Kalau nggak ketutup kayak rebutan gua apa namanya? Cuili, Mujiman. Yuk kuburannya wali banyak tanah tok mari. Anjing Nabi. Iya kan? Apa paling tanah kanjeng Nabi luar biasa. Yang di Indonesia ini kuburannya wali. Tanahnya padahal tok. Bahasanya apa? Tabarukan. Berbeda pun tanah kanjeng Nabi. Tapi tetap menggunakan tanah. Iya. Jadi orang dicor jasad, tanah, nah ada tanah kan? Iya, tanah masih utuh, dicor. Karena jasadnya Rasulullah itu pernah mau diambil. Pindah. Iya, malah dipindahkan. Kone suwise jasa ada kanjeng Nabi nelaka. Kone ngomong, mana jasanya Rasulullah? Enggak ada, dari fitnah kone. Buktinya model makanan. Karena dengan anakmu itu fitnah besar nanti yang terjadi kalau jasanya itu seperti itu. Pegawainya wong Yahudi.
luar biasa. Akhrajahu matakan hadis sapa Tabrani qala ketika subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati man zara teman utai sapa iku zaro sapa man qabri ing kuburan ingsun wajabat maka wajib lahu maring man apa syafaati syafaat ingsun. Maukah anak anasib anak apa mustasnai apa ada sifat pengkhususan, ada bahasa muhtasiban. Apa jalan? Muhtasiban. Ya, kalau umpamanya ziarah pada Rasulullah tidak muhtasib, tidak muhtasib, itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena dulu orang kafir pun banyak yang datang pada Rasulullah, tapi tidak menggunakan kata iman. Iya dah. Anak Nabi, tapi lamun umpamanya ada bahasa muhtasib baru itu mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena syaratnya dapat syafaat kudu anak iman dingin. Mampane nalikane wong ziarah kudu bareng kanjeng Nabi Muhammad. Sebatas karena dia duit umroh tiara bareng kanjeng Nabi. Ya kudu dibimbing supaya benar-benar niatnya bagus. Kira-kira ada istilah muhtasib pengen ngarep-ngarep kebagusan si Gusti Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ziarah paling hati Nabi Muhammad bukan hanya sebatas ziarah doang. Karena yang namanya orang kafir dulu itu ya ketemu karo kanjeng Nabi, ketemu yang ngobrol dolan segala macam. Ya, tapi karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah, makanya mereka tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu tadi. Syaratnya syafaat kudu anak iman dini. Makanya kula sampeyan ki lamun umpamane maca sholawat kira-kira dasare iman supaya nyambung dengan Rasulullah. Supaya nyambung, bukan hanya satu bacaan yang tidak diimani, tetapi bacaan yang benar-benar diyakini sebagai diimani. Qatan man zara qabri Muhammadin nala syafa'ata fi ghaddin billahi wa kurrira dzikruh wa hadithu ya munsyidi. Apa pun bahar apa? Ale. Bahar apa deh? Aduh. Bisa tuh. Apa kayak bahar? Bahar kurni ya. Iya kurni. Syukur moni mana? Ya bahar kurni. Kenapa bahar kan siapa? Emang kudu. Ah, Ini bahar kudu. bahar apa? Maksudnya kudu. Ini bahar. Kudu emang. Ya kudu karena syair kudu ada bahar. Ya bahar kena bahar. Sing rada enak kata Di lagu nih. Uulun papailun. Iya. Ya aku mah bahar anu tawil. Bahar lamun umpamane alfiah bahar rojaz. Terus mutabarik takin dia. Man utawi sabtu zara ziarah semua kubur Muhammadin ing kuburan kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma ballighna nazuru. Nala mangka berkoleh sapa man syafaata ing syafaat wadin fi wadin ing dalam besok. Diyakini itu sing sapa wong ziarah maring kuburan kanjeng Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah besok. Bilahi demi Allah kurira dan bulan balik nopol dikruhun jemput kanjeng Nabi wa hadis suhulan hadis kanjeng Nabi yang musyidi hai wong kang insan waj'alan dadekna sapa sira salataka ing salat sira iman halis sakabiane jahrun ing banter aling atase kanjeng Nabi tahtadi maka awen itu tahtadi maka oleh pituku sapa sira
Jadi antara solawatnya orang yang jahar dengan solawatnya orang yang sir itu beda. Lamun umpamanya semacam solawatnya jahar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, itu karena jahar. Nah itu lebih dekat mendapatkan hidayah Allah dibanding dengan membaca sholat secara sir. Oke, kenapa? Karena pada umumnya tatkala mereka membaca sholawat dengan secara sir, itu yang dicari bukan hidayah. Apa? Magic power daripada sholat. Maka sebaiknya membaca sholat itu harus jahar. Turu kuping apa mana lawan dilakon. Sing enak kan? Karena kan Nabi senang karena anak wong sahabat maca sholawat lagu seneng. Bahwa engkau tahu Rasulullah itu orang yang bahwa mata jeng Nabi wa Rasulullah wa jeng Nabi Rasulullah Mustafa hamdan pilih judi kang duweni loman wa kafin nida lan efek kang dermawan. Rasulullah itu tangannya selalu terbuka. Kanjeng Nabi ku tangannya selalu terbuka. Ora ilok degem kanjeng Nabi itu. Kenapa? Karena sesuai dengan sifatnya Allah. Ya besutur rizqa liman yasha. Selalu bastun itu Rasulullah. Wa huwa kanjeng Nabi kul musyaffa'u. Al-kumul musyafa'u wa den sapu syafa'nya nyafaati. Wa huwa kanjeng Nabi kul musyafa'u wa nyafaati fil waruhi dalam makhluk wa min haulin saking pekewuh jawa yafi min hauli jambil mau'idi saking pekewuh dinane perjanjian. Sholat moga-moga rahmat ta'zim. Sallallahu alaihi atas saya salah. Sholat moga-moga paling rahmat ta'zim alaihi atas Nabi sopo Rabbuna pangeran ingsun malaha ing dalam selagine supleret upun najbul farqat lintang farqat. Salatullahi malahat. Lagu apa? Alaman rokiban najaib. Ya lagunya pun Salatullahi malahat. Ya pun bahar pun Suma qala asy-syekhu fil fasli. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali penutup dan sarang-sarang itu kelawan sarang-sarang baca surat wal asri mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallim wa barik alaihi. Kurang anten. Iki sih parah mungkin. Jadi